Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tentunya supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Frida Adela, tutor mata pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya di video ini, kita sudah mengulas sosiologi modul 11, unit 1 berjudul Masyarakat Dinamis tentang Perubahan Sosial. Jadi, untuk pembahasan hari ini, kita lanjut mengulas sosiologi modul 11, unit 2, berjudul Majulah Masyarakatku. Pada unit 2 ini akan dijabarkan dampak dari perubahan sosial lebih mendalam lagi. Sebelum masuk pada pembahasan, silahkan menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada video ini. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mendorong kehidupan menjadi lebih maju dari sebelumnya. Lalu, upaya apa saja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar memperoleh sebuah kemajuan yang diinginkan? Nah, upaya yang utama adalah melalui bidang pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan membekali masyarakat untuk dapat berpikir tentang bagaimana menjadikan kehidupan lebih mudah, lebih praktis, kemudian lebih nyaman, dan sebagainya. Semua kelebihan tersebut dalam perubahan sosial dikenal sebagai modernisasi. Dalam melakukan modernisasi, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses lain, yaitu industrialisasi dan demokratisasi. Dan 3 hal ini merupakan poin penting yang akan kita ulas pada video kali ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan modernisasi terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan modernisasi? Kita ambil kata depannya dulu, yaitu modern. Ibu yakin kalian di sini tidak asing dengan kata tersebut. Jika diartikan menurut KBBI, modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Terus kalau modernisasi ini apa, Bu? Nah, modernisasi ini bisa dibilang sebagai prosesnya. Transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau yang lebih modern. Kemudian tujuan utama dari modernisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum dan untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Ada beberapa syarat terjadinya modernisasi, yaitu sistem administrasi negara yang mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN, serta mempunyai semangat kerja yang tinggi. Kemudian adanya sistem pengumpulan data yang teratur dan terpusat pada suatu lembaga. Misalnya saja BPS atau Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data bagi pemerintah kita. Kemudian ada penciptaan iklim yang kondusif dalam masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kemudian ada kedisiplinan yang tinggi, tetapi tidak melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir ada sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Modernisasi pasti akan memberikan dampak ke masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positif modernisasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah interaksi antar individu di masyarakat menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Sebagai contoh modernisasi yang berdampak positif adalah para petani kita yang awalnya memakai kerbau untuk membajak sawah, kini kebanyakan sudah beralih menggunakan traktor karena kemajuan teknologi tersebut membuat pekerjaan petani menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Namun di sisi lain, penggunaan traktor ini dapat mengurangi nilai gotong royong dalam masyarakat.
Kemudian ada dampak negatif modernisasi, diantaranya adalah adanya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, kemudian terjadinya pencemaran lingkungan, serta adanya peningkatan kriminalitas dan lain-lain. Masuk pada pembahasan industrialisasi. Pengertian industri sendiri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Industrialisasi ini penting karena dapat menyediakan barang kebutuhan masyarakat lebih banyak dan lebih murah. Mengapa bisa seperti itu? Karena dalam industri ini menghasilkan produk massal atau banyak, sehingga harga barang juga akan menjadi lebih murah. Coba sekarang kita bandingkan pada pembuatan pakaian batik tulis dengan batik cap. Menurut kalian mana sih yang lebih mahal harganya? Nah, tentu saja batik tulis kan, karena proses pembuatannya ini masih manual dan memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk membuat satu produk. Next adalah faktor pendorong industrialisasi. Antara lain, jenis kekayaan alam yang tersebar di berbagai daerah sehingga memungkinkan terjadinya barter atau tukar-menukar barang antar pulau di Indonesia. Kemudian letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia sehingga memungkinkan pemasaran hasil industri ke benua tersebut. Ketiga adalah kekayaan alam yang melimpah seperti barang tambang, hasil hutan, dan pertanian. Kemudian ada penduduk yang jumlahnya besar sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Jika ada faktor pendukung, pasti juga akan ada faktor penghambat. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat industri di Indonesia. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Kemudian ada kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Setelah tadi kita sudah mengulas pengertian dan faktor industrialisasi, sekarang kita masuk pada dampak sosial dari industrialisasi ini. Yang pertama adalah adanya urbanisasi. Terpusatnya tenaga kerja pada pabrik-pabrik di suatu daerah mengakibatkan daerah tersebut berkembang menjadi kota besar. Kemudian ada eksploitasi tenaga kerja. Para pekerja harus meninggalkan keluarganya agar bisa bekerja di mana industri itu berada. Kemudian ada lingkungan hidup. Industrialisasi ini menimbulkan banyak masalah, mulai dari polusi udara, air, suara, masalah kemiskinan, alat berbahaya, kekurangan gizi, dan masalah kesehatan yang ada di negara industri ini disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor politik, budaya, dan juga patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Masuk pada pembahasan demokratisasi. Demokratisasi ini adalah sebuah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk ikut serta dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat atau negara, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan akan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Hal ini bisa kita lihat dari presentasi wakil rakyat dalam badan legislatif yang dipilih secara langsung dalam pemilu legislatif. Rakyat dapat memilih dan menentukan suara kepada calon wakil yang dipercaya, yang diharapkan mampu membawa aspirasinya. Bagian di bawah ini adalah proses demokratisasi. Kita jabarkan satu persatu mulai dari partisipasi efektif, yaitu sebelum suatu kebijakan dipergunakan oleh negara atau asosiasi, semua anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif supaya
pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lain sebagaimana kebijakan tersebut dimuat. Kemudian persamaan suara, yaitu jika suatu keputusan mengenai kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus memiliki kesamaan yang sama untuk memberikan suara. Selanjutnya adalah pemahaman yang jelas, maksudnya yaitu dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari tentang kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan serta konsekuensinya. Kemudian ada pencakupan orang dewasa. Maksudnya yaitu semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa menjadi penduduk tetap harus mempunyai hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh beberapa kriteria sebelumnya. Next adalah ciri-ciri demokratisasi. Yang pertama adalah partisipasi, kedua tanggapan pemerintah, ketiga bertumpu pada hukum, keempat terbuka pada keanekaragaman anggotanya, kelima adalah bertumpu pada konsensus, keenam dapat dipertanggungjawabkan, ketujuh efektif, efisien, stabil dan bersih, dan terakhir adalah transparan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait modul 11 unit 2. Semoga poin-poin penting yang telah dibahas sudah dicatat di buku tulis masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SKB Negeri Surabaya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.